Hai Jesiers. Nah, tema kita kali ini mengenai hati yang gembira adalah obat. Apa aja ya yang akan kita bahas? Yang pertama ialah, benar nggak ya, hati orang yang gembira adalah obat yang manjur? Apa ya kaitannya dengan ilmu kedokteran atau medis? Lalu, apakah ada faktor medis yang berkaitan dengan firman mengenai hati yang gembira adalah obat? Sebelum kita dengar jawaban dari expert kita kali ini, kita dengerin dulu nih jawaban dari teman-teman. Non-medis. Itu pasti medis ya. Dua-duanya itu penting. Karena kalau misalkan obat tanpa dukungan keluarga juga susah. Fisik sakitnya apapun juga kita nggak tahu, itu pasti itu pakai medis. Kalau medis itu kan dia secara pengobatan, tapi kalau non medis itu dia dihibur sama keluarganya ya, untuk bisa mensupport, mendukung. Hubungan yang terdapat di antara pikiran dan tubuh sangatlah erat. Bila mana yang satu diserang penyakit, yang lain turut merasakannya. Keadaan pikiran terkadang mempengaruhi kesehatan lebih besar daripada apa yang disadari banyak orang. Banyak dari penyakit yang diderita oleh manusia adalah disebabkan tekanan mental. Jadi, kalau hati orang yang gembira adalah obat yang manjur, apa ya kaitannya dengan ilmu kedokteran atau medis? Jadi, saat seseorang itu kayaknya senang, santai, gembira gitu ya, itu maka tubuhnya dapat memproduksi hormon yang menguatkan daya tahan tubuh. Hormon-hormon yang akan diproduksi dan masuk lebih banyak lagi ke dalam aliran darah itu adalah hormon yang seperti yang namanya serotonin, dopamin, endorfin, oksitosin ya, dan ada lain lagi. Dan itu semua akan membuat tubuh seperti dapat sinyal untuk ngebentuk sel-sel imun yang jadi meningkat di dalam tubuh. Banyak orang menderita cacat seumur hidup yang sebenarnya dapat menjadi baik jikalau mereka berpikir baik. Bahkan ada juga karena merasa tidak puas, menyesal, dan bersalah bisa menjadikan seseorang merusak hidupnya, bahkan mengakhiri hidupnya. Nah Jesiers, kalau dilihat dari masalah tadi, apakah ada faktor medis yang berkaitan dengan firman mengenai hati yang gembira adalah obat yang manjur? Waktu membaca Alkitab gitu dan menemukan kata-kata daripada firman Tuhan oleh Rasul Paulus, ini di dalam Filipi 4 ayat 8 yang mengatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Paulus itu sangat menyadari kalau hati yang gembira, hati yang baik, hati yang indah itu benar-benar adalah satu kekuatan baik di dalam tubuh jasmani, apalagi dalam tubuh rohani, karena dapat memuliakan Tuhan. Di sini juga ditulis di dalam Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Seperti itu ya. Artinya kita mesti jaga hati ini, jangan diisi dengan sampah rohani, dengan kemarahan, kebencian, dengan stres, dengan segala stres yang negatif ya maksudnya. Kesimpulannya adalah, marilah kita menghargai hidup. Hidup itu begitu luar biasa, dianugerahkan oleh Tuhan. Jangan kita buang-buang kesempatan, jangan kita hanya hidup di dalam kegelapan, tapi marilah kita datang kepada Tuhan, jalani kehidupan yang sesuai dengan kehendak-Nya, supaya kita juga boleh hidup lebih lagi memuliakan Tuhan. Ingat bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Gimana Jesiers? Udah puas belum sama jawaban dari expert kita? Jadi, jika hati kita selalu dipenuhi dengan kegembiraan dan ketenangan, maka daya tahan tubuh kita juga bisa lebih baik. Jadi, Jesiers jangan suka marah-marah ya. Buat kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini ya. Jangan lupa juga pencet tombol loncengnya, supaya kamu bisa dapat notif saat kita update video baru.